Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di pertemuan pertama semester pendek untuk mata kuliah Fisika 1. Oke, kali ini saya sebagai dosen pengampu di semester pendek ini, di pertemuan pertama ini, pertama-tama kita akan bahas dulu mengenai RPS ya, RPS. Untuk RPS-nya, saya masih menggunakan RPS yang sama dengan yang digunakan Panaim ya, masih buatan Panaim, tidak ada perubahan, hanya sedikit nanti penyederhanaan metode pengajarannya aja kali ya. Kemudian lanjut dulu, tujuan dan capaian pembelajarannya adalah diharapkan nanti teman-teman gak hanya bertujuan untuk memperbaiki nilai ya, tapi teman-teman juga harus punya kemauan mencapai goal mata kuliah ini, yaitu uh, mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan fisika dasar, apalagi teman-teman adalah anak teknik. Jadi ya minimal ngerti dan paham lah ya, jangan sampai teman-teman nanti begitu kerja disuruh ngitung-ngitung ini itu malah nggak ngerti, itu bahaya gitu ya, karena anak teknik kalau misalkan nggak ngerti hitung-hitungan itu bahaya, ancamannya bisa pekerjaan dan nyawa gitu ya. Jadi pelajari baik-baik. Kemudian diharapkan juga teman-teman mampu memahami persamaan fisika dasar sederhana ya, dan mampu memberikan jawaban atas soal-soal yang diberikan. Jadi nanti kita akan ada latihan-latihan soal, akan ada banyak banget latihan soal. Dan saya harap teman-teman, karena belajar di rumah dan waktunya pasti lebih banyak ya karena di rumah, dan bisa mengatur waktu sendiri mau kapan aja belajarnya di rumah. Jadi saya harap teman-teman uh, tetap latihan di rumah dengan soal-soal yang nanti akan saya berikan gitu ya. Karena kalau kita belajar eksak atau belajar hitungan, menghafal rumus saja nggak cukup, paham konsep teorinya aja juga nggak cukup, tapi harus sering dilatih. Semakin teman-teman sering melatih dengan soal-soal, akan semakin terasa kemampuan teman-teman di bidang fisika ini ya. Jadi nggak bisa cuma dibaca aja, cuma ditonton aja video saya, nggak bisa, tapi harus dilatih sendiri. Oke, saya lanjut dulu. Untuk materi pembelajaran nggak ada yang berubah ya, tema-tema besarnya, judul-judulnya juga masih sama seperti yang ada di RPS-nya Pak Naim, yaitu pertama kita akan mempelajari mengenai pengukuran ya. Ukuran ini lebih diberatkan pada satuan internasional ya, SI, satuan ukur internasional, dan bagaimana cara mengkonversinya. Kemudian nanti akan ada belajar vektor, di mana arah gerakan ya. Terus kemudian kita juga akan belajar gerak ya. Vektor ini, kenapa kita belajar vektor di awal? Karena vektor ini nanti akan menjadi basic dan dasar di semua materi perkuliahan fisika. Gak hanya fisika 1 ya, nanti di fisika 2 juga kalian akan ketemu yang namanya vektor, karena dia akan ada sangkut pautnya di situ. Kemudian kita akan belajar gaya dan hukum Newton. Kemudian kita akan belajar mengenai usaha dan energi. Kemudian ada gerak rotasi atau gerak menggelinding atau gerak ya apalah gitu. Kalau di buku SMA saya dulu namanya gerak menggelinding gitu, tapi di sini namanya gerak rotasi. Ya sama lah. Kemudian ada gelombang dan getaran. Gelombang dan getaran ini nanti akan nyambung di fisika 2, itu bunyi, suara dan bunyi. Sebenarnya gelombang ini banyak, gak hanya bunyi, cahaya juga masuk ke dalam spektrum gelombang. Nanti kalian juga akan lanjut di fisika 2, makanya di fisika 1 dibatasi sampai sini dulu. Saya lanjut dulu. Sistem perkuliahan kita online ya, karena kondisi sedang tidak memungkinkan untuk tetap muka, dan apa ya, suasananya juga lagi rawan kalau teman-teman keluar rumah. Akhirnya dari kampus memperlakukan kebijakan perkuliahan semester pendek ini adalah online. Kemudian untuk model perkuliahannya saya sudah share di WhatsApp grup ya sama teman-teman, dan
Seharusnya teman-teman sudah tahu, nggak ada perubahan. Saya akan menggunakan sistem listen activity daring atau online yang akan dibagi-bagi 90 menit. Pertama, kalian harus mengikuti listen activity di e-learning. Saya pasti akan buat listen activity selama 90 menit. Dan biasanya di situ nanti akan ada penjelasan materi lewat video. Kalian tonton video tutorial saya, akan ada soal, mengerjakan soal juga ada tutorialnya, kalian tonton. Kemudian setelah itu akan ada latihan soal, kalian kerjakan ya, kalian kerjakan di e-learning Uvers. Mungkin agak susah ya mengerjakan soal hitung-hitungan di e-learning, tapi nggak apa-apa, nanti akan saya taruh di situ attachment, jadi teman-teman bisa kerjakan di kertas di rumah, di kertas kosong, di foto dan taruh di upload di e-learning gitu ya. Kan teman-teman kemarin sudah pakai e-learning ya selama 1 semester bersama saya, jadi pasti paham bagaimana cara mengupload gambar ke e-learning. Kemudian kita akan mengerjakan soal bersama-sama ya, mahasiswa dan saya itu selama 30 menit. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengecek apakah betul kalian di rumah belajar gitu ya, belajar. Jangan-jangan kalian di rumah cuma nyetel e-learning, terus video saya di play, udah ditinggal main atau ditinggal tidur gitu kan. Tapi di sini saya akan ngecek, jadi 30 menit saya akan coba kasih soal dan kita kerjain bareng-bareng gitu ya, satu persatu, karena di sini mahasiswanya hanya 3, jadi saya rasa cukup 30 menit. Kemudian setelah itu kita tetap akan tatap muka dengan Zoom atau dengan Webex, nanti fleksibel aja mau pakai yang mana, dua-duanya saya oke. Waktunya tetap di jam perkuliahan ya, jadi kalau kita nanti mau Zoom, ada hal yang kalian bingung, butuh tutorial langsung dengan media tatap muka virtual Zoom gitu, nggak apa-apa, ngomong aja dengan saya di grup WhatsApp, misalkan Pak saya belum paham tentang materi vektor atau materi gerak 2 dimensi, nggak apa-apa, nanti kita akan adakan kelas Zoom yaitu kelas langsung tatap muka virtual, seolah-olah kita ada di dalam satu ruangan di kelas. Saya akan sediakan papan tulis juga, dan teman-teman dari rumah atau laptop masing-masing bisa menyimak, nggak apa-apa. Tapi waktunya hanya 30 menit ya, karena saya akan menitik beratkan pada latihan soal dan design activity di e-learning. Yang pasti adalah kalian simak dulu pembelajaran yang sudah saya sediakan di e-learning, kerjakan latihan soalnya, ikuti contoh-contohnya, belajar mandiri dulu selama waktu yang diberikan, yaitu 30 menit tadi mengerjakan soal, baru kalau nggak paham betul kita adakan Zoom gitu ya, biar lebih efektif ya. Karena kalau kita dari awal 3 SKS Zoom, nanti kuota kalian kebuang gitu ya, saya kasihan dengan kuota kalian. Kemudian kehadiran dari pihak akademik mewajibkan kalian harus 80%, harus ya, jadi nggak boleh kurang dari 80% bisa mengikuti UTS. Jadi kalau kurang dari itu kalian nggak bisa ikut UTS. Kalau nggak ikut UTS otomatis nggak ikut UAS. Jadi jangan sampai kalian udah merelakan waktu, merelakan biaya untuk ikut SP, tapi teman-teman hanya karena kehadiran nggak komplit, akhirnya gagal lagi gitu ya, harus ngulang lagi di semester depan atau di SP berikutnya, kan sayang. Mending karena waktunya singkat dan ini cuman online gitu ya, nggak harus males-malesan buru-buru ke kampus atau panas-panasan naik motor ke kampus, cukup dari rumah aja kalian bisa belajar dari rumah. Tolong diperkuat lagi komitmennya untuk ikut SP, tetap hadir, tetap jalani tugas-tugasnya, ikuti sampai selesai UAS gitu ya. Oke. Untuk jam perkuliahan ya, supaya nggak bentrok dan nabrak-nabrak kayak semester sebelumnya ya, setelah COVID kan banyak banget tuh kuliah yang bentrok, karena memang semua dosen kaget dan kampus juga kaget bahwa kita harus semuanya serentak kuliah online gitu, makanya banyak jadwal yang bentrok.
Tapi di sini kita sudah pakai peraturan yang jelas bahwa kuliah hanya dilakukan pada jam perkuliahan yang sudah dijadwalkan oleh akademik, yaitu hari Rabu jam 18.30 selama 3 SKS ya, 150 menit. Kemudian hari Sabtu juga kita selama 150 menit atau 3 SKS mulai pada jam 2 siang atau jam 14. Jadi jangan telat ya. Jadi semua materi akan ada di e-learning terbuka pada jam yang sama seperti jam yang terjadwal. Ya. Untuk teman-teman yang pernah ikut mata kuliah saya pasti hafal dan sudah paham bahwa itu akan terbuka saat jam kuliah. Persis kalau misalkan teman-teman mengakses jam 1 jam sebelumnya atau 15 menit sebelumnya sudah masuk e-learning, itu belum kebuka, tapi teman-teman bisa akses. Ya. Tapi nanti ya setelah teman-teman tunggu pada jamnya kuliah, dia akan kebuka otomatis. Lanjut, untuk penilaian sama seperti perkuliahan pada biasanya, semester biasanya, ada 3 nilai tugas dan 2 nilai pokok, yaitu UTS dan UAS. Tugas pertama dan tugas kedua itu adalah nilai kuis kalian ya. Saya selalu ambil nilai kuis 1 sebelum UTS dan 1 sebelum UAS ya. Jadi kuis saya pasti selalu ada 2 di semua mata kuliah yang pernah saya ajar, mulai dari MKU, mata kuliah teknik lingkungan, saya pasti ambil 2 nilai kuis dan saya masukkan ke nilai tugas pertama dan nilai tugas 2. Nah, nilai tugas 3 itu adalah nilai rata-rata dari tugas yang pernah teman-teman kerjakan, baik di listen activity e-learning, tugas yang saya berikan lewat grup WhatsApp, atau di saat kita Zoom dan saya meminta teman-teman mengerjakan tugas secara langsung ya, di Zoom gitu ya, lewat tatap muka virtual. Dari situ saya akan ambil tugasnya. Dan jangan lupa, presensi juga pasti berpengaruh terhadap nilai tugas yang ketiga ini ya, terhadap nilai tugas yang ketiga. Kemudian UTS bobotnya 25% dan UAS juga 25%. Jadi pastikan teman-teman belajar dan selalu latihan soal. Saya lanjut lagi. Buku referensinya juga mesti sama seperti yang tercantum di RPS-nya Pak Naim. Nanti kalau teman-teman bingung dan lupa, Pak saya lupa buku referensinya apa aja, nanti tinggal download aja di e-learning. Ini RPS-nya Pak Naim akan saya attach atau akan saya lampirkan di e-learning, jadi teman-teman bisa langsung download ya. Dan PPT ini juga nanti bisa teman-teman download ya. Oke, segitu dulu mengenai RPS dan tujuan pembelajaran dan sistem perkuliahan. Untuk menghemat waktu, saya akan langsung masuk ke materi perkuliahan pertama kita di minggu ini, yaitu pengukuran. Standar satuan ukur internasional ya. Jadi yang akan kita pakai di sini adalah satuan SI, satuan internasional. Jadi sekilas saja ya untuk teman-teman ketahui kenapa sih harus ada satuan internasional. Jadi gini teman-teman, zaman dulu semua orang tuh mengukur sesuatu tuh nggak ada patokannya. Misalkan teman-teman di rumah ukur meja, berapa panjang meja teman-teman? Karena nggak ada meteran zaman dulu, akhirnya teman-teman mengukur menggunakan jengkal ya. Ada berapa? Kira-kira 5 jengkal lah Pak meja saya. Oh 5 jengkal. Tapi kan jengkal kamu dan jengkal saya berbeda panjangnya ya. Jangan-jangan telapak kamu lebih besar. Nah dari situ nanti terjadi yang namanya apa? Beda ukur atau salah ukur dan salah perhitungan. Makanya perlu ada penyamaan. Akhirnya dibuatlah standar internasional. Nah, standar internasional ini kalau dari sejarah yang saya baca itu mengacu pada ukuran yang familiar diterapkan di Perancis. Lalu Pak kok kalau di Amerika dan di Inggris mereka beda ya satuannya. Mereka nggak pakai meter, nggak pakai kilometer, mereka pakainya yard, mil, feet gitu ya untuk ketinggian. Nah itu beda lagi gitu ya. Karena
uh, untuk Inggris dan Amerika, mereka menganut sistem satuan, bukan satuan internasional tapi satuan British. Amerika, Kanada, kemudian Inggris itu dia pakai satuan British. Mereka tidak mau menggunakan satuan SI. Saya juga kurang paham ya alasannya apa, tapi mereka memberlakukan satuan British itu secara sah di negara mereka. Tapi kalau misalkan dikonversi itu nilainya sebenarnya sama gitu ya. Itu hanya penggunaan nama satuannya aja yang berbeda. Tapi kalau dikonversi nilainya tetap sama. Oke, itu sekilas kenapa kita harus belajar mengenai pengukuran sebagai dasar dan basic belajar fisika. Oke. Kalau misalkan nanti teman-teman salah mengukur atau salah memberikan standar satuan ukur, itu bahaya gitu ya. Jangan sampai teman-teman mengukur sesuatu yang seharusnya sentimeter itu menjadi meter, atau hanya karena salah ukur akhirnya salah hitung kurang 0,1 di belakang, itu sebenarnya jauh gitu ya. Jangan sampai, nanti fatal akibatnya, terutama untuk anak teknik. Untuk anak teknik, kalau malas ngitung, salah ngitung, itu ancamannya bisa nyawa gitu. Lanjut dulu. Oke, satuan standar internasional atau SI itu punya 7 satuan dasar ya, dan ini adalah satuan yang paling umum digunakan oleh berbagai negara. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan ukur yang koheren ya, jadi dia punya 7 satuan dasar, yaitu detik atau bahasa Inggrisnya second, meter, kilogram, ampere, Kelvin, mol, dan kadela. Ya. Ada yang tahu nggak ini untuk mengukur apa aja? Detik ini untuk mengukur apa? Ya, waktu. Meter, jarak, ya panjang atau jarak. Kemudian kilogram, ya massa atau bobot. Kemudian ampere, arus. Oke. Kelvin, suhu. Mol, kandela adalah ada kaitannya sama cahaya itu ya nanti ya. Kita menggunakan kandela untuk cahaya. Pak, kenapa untuk suhu tidak menggunakan derajat Celcius? Kok pakainya Kelvin? Untuk Indonesia memang familiarnya menggunakan Celcius ya, tapi kalau untuk internasional itu biasanya menggunakan Kelvin. Tapi itu kan nanti bisa dikonversi, nggak masalah. Kemudian sistem satuan internasional ini nggak cuma punya satuan dasar aja, tapi dia juga punya turunan. Ya. Turunannya ada banyak banget. Ya, kalau teman-teman pernah mengukur arus listrik misalkan di rumah berapa watt, nah itu adalah salah satu turunan dari apa? Turunan dari ini arus tadi ya, ampere ini. Ada perhitungannya nanti keluarlah watt. Ini sekilas. Saya lanjut lagi mengenai satuan dasar. Ya, satuan dasar umumnya ada 7. Dari update terakhir yang saya terima sih begitu ya, ada 7 ya. Karena biasanya suka ada perubahan satuan ya. Untuk satuan internasional ini pasti ada perubahan satuan karena ilmu kan terus berkembang, pasti ada yang update. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, saya kasih coret-coretan di layar. Nah, kilogram di sini dikatakan untuk mengukur beban tetap ya, konstan, tetap nggak berubah. Meter untuk mengukur jarak atau kecepatan juga bisa, tapi kalau kecepatan dia harus ada pernya ya, harus ada waktunya, itu nanti jadi turunan. Kemudian bentar saya hapus dulu ya layarnya.
Kemudian di sini ada detik, second, untuk menghitung waktu juga, Kelvin, ya, kemudian ada mol, ada kandela. Ini singkatannya, kalau kilogram disingkatnya kg, meter m, ya, m kecil, second s kecil, ampernya a besar ya. Karena kalau di fisika itu kalian harus perhatikan besar kecilnya ya. Kadang m besar tuh apa gitu ya. G kecil, G besar gitu ya. G kecil biasanya eh, gram gitu ya. Kalau G besar apa gitu. Gravitasi. Makanya itu harus diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah tulis. Terus kemudian eh, mol nulisnya begini. K ini K, kalau Kelvin tuh K-nya besar ya, jangan kecil. Kemudian Candela ini CD, CD biasa kayak tulisan CD. Nah, ini simbolnya teman-teman. Nah, ini simbolnya. Simbolnya seperti ini. Kalau dimasukkan ke dalam rumus, ya ini begini. Ini C ini untuk kecepatan ya. Kecepatan. Ini delta V ya, untuk waktu. Terus ini ampere nih logonya atau simbolnya ini. Kelvin itu juga masih sama huruf K, tapi dia menjadinya seperti ini, agak agak runcing ya. Kemudian mol seperti ini, dan ini kandela. Jadi jangan sampai teman-teman salah antara simbol di sini dengan simbol yang merupakan singkatan. Ya, kalau ini adalah simbol singkatan. Nah, kalau yang ini adalah simbol yang terdapat pada rumus. Oke, jangan kebalik ya. Jangan salah. Lanjut dulu. Ya, ini dia. Ini adalah satuan turunan yang tadi saya bilang ada banyak ya. Ini beberapa aja, contoh aja yang saya kasih. Nanti teman-teman bisa cari sendiri ya, di buku yang udah saya kasih atau di internet banyak. Di sini ada frekuensi ya, satuannya hertz. Ini dia adalah turunan ya. Kenapa dikatakan turunan? Karena dia lihat ininya apa? Simbol di satuan belakangnya. Dikatakan turunan karena ini nih. Ini nih. Ini dia punya apa ya? Hasil dari gabungan beberapa uh, satuan dasar. Hasil dari formulasi beberapa satuan dasar. Nih, contohnya saya kasih yang gampang. Nah, ini kayak gaya. Nanti kita akan belajar gaya. Gaya ini dia adalah kilogram per meter per sekon. Ya, jadi gaya tuh misalkan gaya dorong gitu, nanti dia akan ada uh, tambahannya bergerak berapa meter gitu ya. Jadi beban kalau didorong pindah berapa meter gitu ya. Jadi ada kilogram, ada meternya, terus dihitung waktunya, ada secondnya gitu ya. Jadi dia dikatakan turunan ya. Kemudian ada misalkan kalian pernah hitung apa lagi ya, hitung saya kasih sudut ya, sudut atau radian. Ini juga nih sudut datar, sudut ruang, ini juga turunan ya. Dari mana? Dari satuan ini, meter kali meter, jadinya meter persegi ya. Oke.
lanjut. Kemudian ini satuan turunan yang koheren dengan satuan dasar. Nih, kalau ini dia koheren. Ya. Yang tadi kalau ini satuan turunan lain ya. Kalau ini dia koheren dengan satuan dasar. Kenapa bisa begitu? Karena dia cuma butuh dua, ya, dua penggabungan dari satuan dasar. Misalkan ini ini kenapa meter persegi? Karena dia meter kali meter, ya, ada 2 meter jadi meter persegi. Kenapa ini meter kubik volume? Karena dia meter kali meter kali meter, ya, luas alas kali tinggi, meter persegi kali tingginya juga meter, jadi 3 meter kubik. Kemudian ini gabungan juga dari 2, yaitu meter per sekon. Ini meter per sekon kuadrat, jadi nggak lebih dari ini. Kalau tadi kan dia kompleks banget ya, ada banyak. Nah, kalau ini kan ada banyak banget nih, kompleks banget. Kalau yang ini enggak. Ini juga familiar banget kalau kalian belajar fisika secara lanjut nanti sampai fisika 2, kalian akan banyak banget ketemu yang namanya satuan turunan, ya udah nggak satuan dasar lagi. Nah, biasanya meter persegi ini digunakan untuk luas. Ini simbolnya kalau di rumus nih. Ya. Sebelah kanan ini adalah simbol kalau di rumus. Ini adalah satuannya. Nah, jangan kebalik. Nah, ini kalian tulis di rumus, ini kalian masukin di perhitungan. Jangan, nggak bisa nanti. Nanti ini masuknya ampere kalau kalian masukin ke perhitungan, bukan meter persegi. Sama-sama A gitu ya. Enggak, ini adalah simbol di rumus, ini adalah satuan untuk perhitungan ya. Jadi meter persegi adalah untuk luas, meter kubik untuk volume, meter per detik kecepatan atau kelajuan ya, kelajuan. Kemudian meter per detik kuadrat itu untuk percepatan, beda ya antara kecepatan dan percepatan, nanti akan belajar kita. Kemudian meter resiprokal ya, meter minus 1 kuadrat, ini untuk gelombang biasanya. Kemudian kilogram per meter kubik, ini biasanya untuk massa jenis ya. Biasanya anak-anak TL banyak tuh belajar massa jenis, terutama nanti di kimia. Kemudian kilogram per meter persegi, ini untuk kerapatan permukaan ya. Jadi kalau kalian nanti terutama yang anak dari teknik industri itu akan ketemu ya, hitung-hitung kerapatan permukaan ya, terutama berhubungan dengan material pabrik. Karena kalau sampai kalian salah hitung gitu ya, nanti mesinnya bisa pecah. Kemudian volume spesifik, ini ada meter kubik per kilogram, jadi dia nggak cuma volumenya doang, tapi dia juga sampai bobotnya gitu ya, makanya dikatakan dia volume spesifik. Kemudian kerapatan muatan, ampere per meter persegi. Kemudian kekuatan medan magnet, konsentrasi mol per meter kubik, ini juga nanti kalau teman-teman belajar kimia ini juga ketemu ya, ada lagi ini. Kemudian konsentrasi massa sama luminasi ya. Lanjut lagi, ini adalah turunan dengan nama khusus ya. Kalau ini dengan nama-nama khusus ya, kayak Pascal, Newton meter, radian per detik, joule per mol, ini untuk energi biasanya ya. Itu udah beda lagi ya, dia dengan penamaan khusus, tapi tetap ini masuk dalam turunan. Nih, kalau kalian concern di bidang energi akan ketemu kayak gini. Oke, itu tadi sekilas mengenai macam-macam
satuan ya, banyak kan, banyak banget itu yang internasional. Apalagi kalau nanti kalian ke Amerika atau kalian ke Inggris itu akan ketemu satuan yang lebih berbeda lagi, lebih banyak lagi. Tapi nggak usah takut, nggak usah khawatir, perhitungan dan cara ngitungnya tetap sama gitu ya. Nilainya juga akan tetap sama. Kemudian kenapa sih perlu dikonversi gitu kan, ribet amat harus dikonversi ya. Nah itu tadi yang saya katakan, konversi satuan sangat penting dilakukan ketika kita berhubungan dengan hitung-hitungan yang nilai besarannya itu eh, apa ya, berubah gitu ya, dalam tanda kutip bisa dihitung dengan satuan lain, makanya perlu dikonversikan. Contohnya misalkan kita menghendak mengubah satuan panjang dari meter ke kilometer, mengubah ukuran waktu dari jam ke detik dan lain sebagainya. Karena nanti di fisika itu kita akan perlu banyak sekali konversi untuk memecahkan yang namanya soal. Ya, jadi rumus itu biasanya kalau ada rumus untuk memecahkan soal itu biasanya rumusnya nanti nggak komplit, ya kan? Meter kali meter bagi dua gitu. Meter kali waktu bagi dua gitu. Nanti yang ketahuan misalkan cuma waktunya aja atau meternya aja. Tapi salah satu bagian dari rumusnya nggak ketahuan gitu. Suruh menghitung tuh berapakah waktunya, T-nya itu berapa gitu. Kalian harus bisa mengkonversikan dulu apa yang sudah diketahui itu, rumus yang sudah diketahui itu. Kalau nggak nanti nggak ketemu jawabannya. Memang harus seperti itu. Kemudian sistem konversi berarti mengubah nilai suatu ke dalam satuan lain atau nilai lain gitu ya. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai asli. Jadi besarannya itu nggak akan berubah. Misalkan dari 1 meter itu saya konversikan ke sentimeter. Yang tadinya 1 itu berubah jadi 100 ya, karena 1 meter adalah 100 cm. Loh, jadi lebih besar? Enggak ya. Tapi kalau misalkan melihat bentuk ya, bentuk benang misalkan 1 meter dan 100 cm, meskipun terlihat senti itu angkanya lebih besar yaitu 100, tapi enggak, panjangnya itu sama-sama segini, sama-sama 1 meter dan 100 cm itu sama, panjangnya tetap sama. Nah itu yang saya katakan bahwa nilainya nggak berubah meskipun satuannya telah dikonversi. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Ini di sini ada saya kasih contoh. Saya kasih contoh bagaimana metode ini digunakan untuk mengubah kecepatan dari 5 km per detik menjadi meter per detik. Simbol dari kilometer, meter, dan sekon melambangkan kilometer, meter, dan detik. Teman-teman bisa lihat ya. Sini 5 km per detik. Kecepatan awal dikatakan 5 km per detik. Kalau gitu, berapa konversinya dalam bentuk meter per sekon? Ya mudah. 1 km ada berapa meter? Ada 1000. Ya. 1 km ada 1000 meter. Jadi 5 kita kali 1000. Ya. 5 kita kali 1000 hasilnya adalah 5000. Karena di bawahnya masih sama, kita ambil sekon, dia hanya dikali 1. Jadi tetap sekon. Ya. Kemudian 5000 hasilnya adalah 5000 meter per sekon. Kok jadi gede Pak angkanya? Nggak usah khawatir, karena sama. Ya. Kecepatannya tetap sama, meskipun angkanya lebih besar. Ini hanya dikonversi saja dari kilometer ke meter. Maka disimpulkan bahwa 5 km per detik sama dengan 5000 meter per detik. Ya. Sampai sini paham ya? Oke. Saya lanjut ke intinya ya. Oke. Panjang. Biasanya kalau laki-laki itu harus panjang. Kalau nggak panjang nggak laki. Nggak ya. Ini ice breaking aja biar teman-teman terhibur di rumah kan. Kalau dengerin ceramah saya
sendirian di rumah kan pasti tidur juga teman-teman gitu. Oke, kita akan belajar mengenai konversi satuan panjang. Satuan panjang bisa digunakan ketika mempertimbangkan panjang dari sesuatu. Misalkan saya mau mengukur panjang jalan, tinggi badan, atau panjang meja gitu ya. Kemudian satuan panjang yang dipakai di seluruh dunia adalah meter. Jadi di negara manapun kita sama-sama sepakat bahwa satuan yang dipakai untuk panjang adalah meter. Kita bisa menaikkan satuan meter ke satuan di atasnya. Jika kita mau menaikkan atau mengkonversikan nilai meter ke satuan yang ada di atasnya, ya teman-teman bisa lihat gambar sebelah kanan, bentuknya kayak tangga gitu ya. Nah, dari meter mau diangkat ke dekameter, ya itu mudah teman-teman. Kalau naik itu dibagi, kalau turun dikali. Ini bisa udah ada gambarnya. Kalau naik dibagi, kalau turun dikali. Jadi misalkan teman-teman mau mengkonversi dari meter ke dekameter, itu karena dia naik, berarti dia dibagi, naiknya berapa kali? Sekali ya, dari meter, dekameter. Nah, naiknya sekali, berarti dia hanya perlu dibagi sekali. Dibagi 10 sebanyak 1 kali. Dibagi 10 sebanyak 1 kali. Ingat ya, dibagi 10 sebanyak 1 kali. Kalau misalkan dia naiknya 2 tangga, mau mengkonversi ke hektometer 1, 2, berarti dia naik berapa kali? Naik 2 kali. Artinya dia dibagi 10 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali. Bukan dibagi 20 ya, yang artinya 10 kali 2, bukan. Tapi dibagi 10 sebanyak 2 kali, yaitu dibagi 10, kemudian dibagi 10 lagi. Oke, paham ya sampai sini ya? Karena hasilnya nanti berbeda kalau teman-teman bagi 20 karena alasannya 2 kali 10 dengan dibagi 10 2 kali, itu nanti hasilnya beda, nggak akan ketemu. Nanti akan saya kasih di contoh soal. Nah, begitu juga dengan sebaliknya, kalau misalkan turun, dia dikalikan 10 meter. Begitu seterusnya. Dan satuannya seperti teman-teman lihat di gambar ini, ada 7 satuan ya untuk ukuran panjang, mulai dari yang paling kecil yaitu milimeter. Meskipun sekarang sudah ada yang namanya mikrometer ya, mikrometer lebih kecil lagi, yaitu untuk ukuran menghitung bakteri itu. Tapi untuk satuan umum itu ada 7 ya, mulai dari milimeter, sentimeter, kemudian desimeter, meter, kemudian dekameter, hektometer, baru kilometer. Oke, lanjut dulu ya. Lalu kita ke massa atau bobot, berat. Ini bisa buat hitung dosa nih kayaknya nih. Oke. Sebenarnya dalam fisika satuan berat itu Newton. Ya. Cuma nanti Newton itu akan berkaitan erat dengan gaya. Ya. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari lebih sering kita pakai kilogram karena Newton itu kalau untuk perhitungan fisika itu lebih ke arah gaya. Berat atau massa yang sudah bergerak itu akan lebih apa ya, lebih layak digunakan di situ timbang benda yang diam. Jadi kilogram ini lebih ke arah benda yang diam. Massa tidak berubah dimanapun kamu berada. Jadi beban itu nggak berubah. Mau kamu ada di atas genteng atau kamu mau ada di basement, itu nggak berubah. Berat badanmu ya segitu aja. Sementara berat itu bisa berubah, bisa dikatakan berbeda-beda, itu tergantung pada gravitasinya ya. Misalkan gravitasi di tempat itu lebih kuat, nah itu nanti beratmu akan lebih berat lebih tinggi daripada
di tempat yang lainnya. Nah, untuk mengkonversi satuan berat sama seperti konversi satuan panjang di atas ya, sebelumnya di atas seharusnya, nah hampir sama. Kalau misalkan naik dibagi 10, kalau turun dikali 10, hampir sama. Nah, teman-teman bisa lihat di ilustrasi yang sebelah kanan ya, sama ya. Setiap naik satu tingkat dikali naik satu tingkat dibagi 10, turun satu tingkat dikali 10. Untuk satuannya sama, ada 7, meskipun sebenarnya juga ada yang lebih kecil lagi, mikrogram gitu, bobot bakteri ya, atau massa jenis, biasanya anak-anak kimia itu ya. Atau ada yang lebih berat lagi ya, ada yang namanya tonase, itu juga ada di atasnya kilo ini. Tapi secara umum untuk sehari-hari itu biasanya 7 aja ini cukup. 7 ini aja cukup, dari miligram sampai ke kilogram. Oh ya, untuk satuan massa ini ada yang perlu teman-teman perhatikan. Ini biar nggak salah. Kadang teman-teman kalau menghafal tuh suka salah gitu ya. Ini hektogram ini dengan ons itu sama ya, sama, tidak berbeda. Jadi saya dulu pernah ngajar murid les gitu, murid lesan fisika, dia nambah satu di sini tangganya, jadi kilogram, kemudian hektogram, ons, kemudian dekagram gitu ya, nambah satu di sini ya. Enggak kayak gitu, ini sama ya, hektogram dengan ons itu sama ya, jadi teman-teman nggak perlu bingung. Saya lanjut dulu. Sekarang kita akan belajar mengenai satuan waktu. Waktu, ada yang bilang waktu nggak bisa diulang gitu ya, kata siapa gitu, kalau kita nonton film bisa diulang. Oke. Konversi satuan waktu berbeda dengan konversi yang ditunjukkan sebelumnya pada satuan panjang dan berat ya. Ini beda nih, ini udah nggak ada jembatannya, nggak ada gambar tangga di sini ya. Konversi waktu ini, untuk mengkonversi waktu ini dia punya hitungannya sendiri ya. Kita nggak bisa mengkali atau membagi 10 seperti sebelumnya. Hal ini karena pada dasarnya waktu berbasis jam ya, dan biasanya dia merupakan kelipatan 6, bukan kelipatan 10 seperti berat maupun panjang. Kalau nggak percaya waktu itu kelipatan 6, coba aja teman-teman hitung ya. Misalkan nih, satu hari ada berapa jam? 24 jam. Itu kelipatan 6, bukan kelipatan 6. Satu jam ada 60 detik, 60 menit. Itu kelipatan 6, bukan kelipatan 6. Kemudian 1 menit ada 60 detik. Itu juga kelipatan 6. Ya. 1 detik ada 1/60 menit. Kelipatan 6 juga. 1 jam 3600 detik. Itu juga kelipatan 6 gitu ya. Satu hari ada 86.400 detik. Sama, masih kelipatan 6 juga. Jadi untuk waktu ini pasti dia selalu hasil dari kelipatan 6, dan untuk mengkonversinya nggak bisa pakai cara tangga naik atau tangga naik tangga turun seperti sebelumnya. Dia harus dihitung manual perkalian seperti ini atau pembagian. Oke, sampai sini dulu. Semoga kalian paham. Kemudian saya akan lanjut ke contoh ya teman-teman. Saya akan lanjut ke contoh dari konversi-konversi yang sudah saya jelaskan tadi, biar teman-teman lebih paham. Ini saya sediakan papan tulis ya. Nah dulu ya, kayak ini dulu. Oke, nah teman-teman, saya fokuskan ke kamera saya dulu ya. Nah,
Ini nggak ada step, jadi ada dulu ya teman-teman. Begini aja dulu. Oke. Oke. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar mengenai satuan panjang tuh kan. Nah, ini di sini ada contoh soal bagaimana mengkonversi panjang. Di sini saya kasih contoh 3 hektometer ya, 3 HM. Kira-kira 3 hektometer ini berapa meter sih? Nah, cara menghitungnya adalah teman-teman bisa lihat di tangganya tadi ya. Dari hektometer ini ke meter, dia turun berapa kali? Dia turun 1, kemudian 2, ya 2. Yang artinya dia kena perkalian 2 kali. Dari hekto dikalikan 10 ke deka, dari deka dikalikan 10 ke meter. Nah, bukan dikali 20 ya, salah kalau dikali 20. Ya, karena 10 kali 10 itu 100. Bukan 2 dikali 10, tapi 10 dikali 10, karena dia ada 2 kali turun tangga ya. Maksud saya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jangan salah. Kemudian kita turunkan di sini 3 dikali 10 kali 10. Kemudian disederhanakan 3 dikali 100, yang artinya 3 hektometer sama dengan 300 meter ya. Kita sudah bisa mengkonversikan dari 3 hektometer ke meter. Kemudian selanjutnya ini adalah massa atau bobot ya. Bagaimana mengkonversikan 200 gram menjadi ons? Oke, kita lihat lagi ke tangganya. Ya, tangganya dari ons itu dia kita lihat lagi dari tangganya, dari gram. Nah, dari gram naik 1, 2 ya. Naik 1, naik 2 ya. Jadi dia ketemu pembagian sebanyak 2 kali atau 10 pangkat 2. Jadi 200 gram dibagi 10 kali 10 atau 10 kuadrat, yaitu 100. Jadi 200 dibagi 100 adalah 2 ons. Ya. Jadi konversi dari 200 gram adalah 2 ons. Oke. Lanjut ke yang terakhir. Kelihatan nggak ya? Lanjut ke yang terakhir ya. Nah, ini konversi waktu. Konversi waktu ini agak beda ya, nggak ada tangganya. Kalau yang tadi ada tangganya. Teman-teman, di sini ada contoh soal. S itu sekon ya. Saya biasa pakai S untuk sekon daripada nulis detik gitu ya. Saya biasa nulis sekon. Oke, 144 sekon. Ini kira-kira berapa menit ya? Supaya nggak bingung, kita ubah dulu. Ya, 1 menit itu ada berapa detik? 1 menit ada 60 detik. Kemudian kita langsung aja bagi 144 detik dibagi 60 detik. Nah, ketemu hasilnya, yaitu 2,4 menit. Jadi 144 sekon adalah 2,4 menit. Nah, kita sudah bisa mengkonversikan 144 sekon dalam bentuk menit. Oke, kemudian, nah ini contoh agak ekstrim ya. Lah, kalau misalkan 5 hari ada berapa detik, ayo? Nah, bingung nggak kalian ya?
Entahlah Pak, saya nggak pernah ngitungin detik gitu ya. Nah, sekarang kita konversi dulu nih, supaya biar nggak bingung. Tadi kan sudah 1 menit ada 60 detik. Ya, sekarang kalau 1 jam ada berapa menit? Ada 60 menit. Ya, 60 menit berapa detik? 3.600 sekon. Karena dia pasti kelipatan 6. Ya, kemudian kalau 1 hari ada berapa jam? Ada 24 jam. Nah, ya udah kita kalikan aja. Ya, tadi eh, kita kalikan aja. Jadinya dalam 24 jam ada 86.400 sekon. Ya. Dari perkalian ini dikali 24. Ya, nih 3.600 kali 24, 24 jam. Yaitu 86.400 sekon. Wah, banyak ya, dalam 1 hari ada sekian detik. Kemudian kalau 5 hari berapa? Ini udah ketemu nih 1 hari nih. Ya, ini yang 1 hari udah ketemu. Nah, kemudian kalau 5 hari berapa? Nah, tinggal kita kali 5 aja. 5 kali 86.400 sekon. Yaitu 432.000 sekon. Dan ini masih kelipatan 6. Ya. Dalam 5 hari ada 432.000 sekon. Oke. Saya kembalikan ke share screen. Oke, teman-teman. Itu tadi kita udah latihan soal bareng-bareng ya. Mencoba konversi bareng-bareng, mencoba mempraktekkan dan jadi lebih paham fungsi-fungsi kenapa harus dikonversi satuan-satuan gitu ya. Karena kalau nggak dikonversi ribet ya kan, buat ngitung-ngitungnya tuh ribet. Kayak tadi misalkan 5 hari itu ada berapa detik gitu kan. Kalau misalkan teman-teman mau langsung kalikan dalam bentuk detik kan nggak mungkin gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi harus dikonversi dulu. Dalam 1 menit berapa detik, dalam 1 jam ada berapa menit, jadi berapa detik, kemudian dalam 1 hari ada berapa jam, berapa menit, berapa detik. Nah, kalau 5 hari, nah, jadi perhitungannya jelas. Kalau misalkan tidak dikonversi, nanti akan lebih banyak salah hitungnya, gitu ya, karena terlalu banyak yang harus dikalkulasikan dalam satu waktu. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Pertemuan selanjutnya hari Rabu jam 18.30 ya, masih dengan media yang sama yaitu e-learning. Seperti ini kita akan ada video tutorial penjelasan materi secara online. Kemudian nanti akan ada soalnya, soal latihan teman-teman kerjakan. Oh ya, setelah ini lanjutkan lesson activity-nya dengan mengerjakan soal ya. Soal-soalnya ada di selanjutnya, tinggal kalian next aja nanti langsung ke soal setelah video ini. Dan waktunya juga masih berjalan, silahkan teman-teman kerjakan soalnya selama waktunya berjalan. Tunggu sampai waktunya habis, kemudian klik finish ya. Jangan teman-teman klik finish sebelum waktunya habis. Oke. Dan pastikan teman-teman memperoleh centang biru pada box sebelah kanan judul pertemuan ini ya, yang menandakan bahwa kalian telah komplit melakukan lesson activity. Oke. Sekian dulu dari saya, jaga kesehatan teman-teman di rumah. Jika ada pertanyaan, langsung ajukan lewat WA supaya kita bisa lakukan pertemuan tatap muka virtual. Tapi kalau teman-teman nggak perlu bertanya ya berarti nggak ada gitu ya. Pokoknya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman bingung, saya siap mengajarkan sampai teman-teman paham gitu ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.